Saat ini saya bersama dengan Kuku Mbicu. Mbicu. Ya Allah. Kenapa ya Allah? Pio lah. Pio. Ada Pio Mbicu. Pio Mbicu. Mereka ini adalah tim yang mendokumentasikan proses pembuatan film Mendarat Darurat MD Pictures. Disutradarai oleh saya, ditulis oleh saya, diperankan oleh saya. Sekali. Ibu Berak ngajak partisipasi. Gua pernah. Siapa yang Ini Widodo. Gua isap kakak lu goblok. Semua serba saya. Iya. Sama Ini film keberapa lu mendokumentasi? Film keberapa? Still dan BTS ya? Iya. Film keberapa? Film layar lebar ya. Iya, layar lebar dong. Bentar. Awalnya Cinta Selamanya, Jakarta Undercover, Terbang, Melodiland, Limited sempat dikit, After Met You sempat dikit, Partikelir, berapa 8 ya? Yang pertama apa? Cinta Selamanya. Cinta Selamanya mana sih? Cinta Selamanya itu ini yang main Atika Hasyolan sama Rio Dewanto. DOP-nya Pak Yadi. Sugandi. Sutradaranya Fajar Nugros. Nugros, oh ini Jawa Timur Connection. Enggak, Nugros kan Jogja. Maksud saya itu. Orang Jawa semua istilahnya. Maksudnya Bang Panji. Kalau lu kok ini produksi yang keberapa? Berapa ya? Tapi lu video ya? Kalau lu video ya? Kalau dia foto lu video? Enggak, dia Atau foto juga. Dia foto foto juga. Tapi kalau misalnya proyeknya jalan bareng Mas Pio, Jadinya video. Jadi video. Kenapa? Si Mbicu nggak mau disaingi ya? bukan gitu. Kan ngapain dua-duanya foto? Oh. Karena Mas Pio nggak bisa video. Nggak bisa video. Oh. Mana nggak bisa video orang Oh kita bisa, Walter. wah aku Walter video. Gila lo. Wah, Bisa, kayaknya. Bang Panji. Jadi film dokumenter malah. Oh Bang Panji bisa video. Iya. Pertanyaannya gini. Dari Mbicu dulu deh. Kan lu kan stage fotografi ya. Iya. Dikenal Iya. sebagai, walaupun sekarang Anda saya lihat tanaman fotografi. Enggak. Dan juga ini fotografer viral. Wah, fotografer apa namanya? Apa sih nama kontennya itu? Setor foto. Setor foto. Dari misalnya kita ambil stage fotografi ke fotografi untuk kebutuhan BTS dan still film itu, hal apa yang lu pelajari berbeda dengan, karena kan sama-sama ngambil momen, tapi kan mungkin ada perbedaannya. Hal apa yang lu pelajari berbeda ketika geser ke film? Lebih ke ini sih, apa treatmentnya beda. Kalau stage itu lebih apa ya? Sama kru, gue sama krunya itu nggak terlalu ini gitu, nggak terlalu ngobrol gitu. Tapi kalau di film, gue mesti ngobrol dengan semuanya supaya kehadiran gue itu nggak mengganggu gitu. Mereka kan kerja nih gitu segala macam. Iya, Nah iya. kalau misalnya guanya nggak terlalu berusaha dekat sama mereka, gue tuh dianggap ganggu gitu, dan mereka jadi nggak mood, dan guanya juga jadi nggak enak motretnya Ini gitu. sesuatu yang lu pelajari gara-gara kena bentak atau sesuatu yang lu pelajari? Enggak, gara-gara ini sih lebih kayak Iya, apa? kayaknya pernah kena bentak. Soalnya kalau apa namanya, kalau lihat kru lain kleper aja nggak bener dikit itu sama DOP itu dari film pertama itu udah dibentak gitu. Jadi kayak wah ini mesti hati-hati nih gitu. Jadi kayak gitu, jadi lebih mesti hati-hati. Apalagi di film itu kayak nggak ada yang kenal. Dari awal tuh kayak nggak ada yang dikenal sama sekali gitu. Jadi bener orang baru. Lu ngalamin dibentak? Kalau dibentak sih belum, tapi kalau sampai sindir-sindiran gitu sering. Kayak gimana tuh? Jadi waktu itu produksi filmnya, ada satu produksi di Astra Jaya perempuan. Nah perempuan itu kan dia lebih halus mungkin kalau menegur, jadi nggak kayak cowok yang kamu nutupin kamera tuh, jangan di situ tuh, agak minggir dong, ruangannya setnya lebih jangan terlalu rame nih. Nah karena astradanya perempuan, dia ngomongnya lebih halus, jadi kayak misalnya lu mau in frame, kayak bisa kayak gitu-gitu dan gitu-gitu doang, tapi di luar itu kita baik-baik saja. Bahkan saking nggak mau mengganggunya, Pio nggak tahu bener untuk produksi ini spesifik atau enggak, ganti kamera yang silent mode yang nggak ada suara mirror, Nggak ada suara shutter. shutter gitu.
Iya. Iya, tapi memang itu sebenarnya udah tuntutan dari lama sih. Kalau untuk film, fotografer tuh harus punya kamera yang nggak ada suaranya. Makanya dulu ada namanya sound blim. Nah, itu tuh mahal sekali alatnya. Apa tuh sound blim? Sound blim itu kayak housing untuk kamera untuk motret film. Modelnya jadi kayak underwater kamera gitu. Iya, jadi dia tuh ngeredam suara gitu. Karena nggak usah mereka ya. Di banyak kesempatan memang kalau misalnya lagi di tengah-tengah syuting, lagi ngambil adegan, kadang-kadang suka kedengeran itu ganggu loh untuk Iya, pemain ya, apalagi iya, ketika dia lagi berusaha kan acting apalagi kan gitu untuk ya. drama kan. Iya, karena kan supaya kelihatan bagus di kamera, aktornya tuh mesti percaya bahwa dia ada di momen itu. Nah kadang-kadang sedikit aja mengganggu, buyar gitu. Gua ambil contoh nih, contohnya ekstrim tapi contoh. Rudy Habibie itu eksternalnya, syuting eksternal itu di Jerman, tapi syuting internal itu banyaknya di Indonesia. Banyaknya di Jogja tepatnya. Nah jadi bayangin lu lagi bilang sama diri lu sendiri, Jerman. Lagi syuting adegan, Allahu Akbar, tidak Jerman. Indonesia. Termasuk kalau misalnya ada bunyi cekes kayak gitu. Nah, kan karena gue baru 2 kali produksi film, dua-duanya kan gue bawa Pio. Nah, kalau gue share foto Pio, tuh selalu ada reaksi tuh. Fotonya bagus sekali, segala macam. Kayaknya dunia film tuh juga belum banyak yang kenal lu ya. Belum. Iya. Lebih banyak by referral, jadi orang yang kayak gue nih, gue director, gue pengen narik lu, atau makin kesini makin banyak orang yang udah mulai dapat reputasi foto lu terus direct manggil lu gitu. Kalau Nugros mungkin ngikutin lu di Twitter kali ya, atau gimana? Enggak, kalau Nugros itu awalnya itu dulu gue tuh iseng aja mention gitu. Kayak gue nggak kenal sebenarnya, dia juga nggak follow juga. Gue bilang ini boleh, dia tuh lagi nge-share foto-foto Bajaj Bajuri gitu, behind the scene gitu. Cuman menurut gue tuh fotonya biasa banget. Iya Siapa biasa. yang foto emang? Nggak tahu, gue nggak tahu. Dia biasa banget menurut lu? Iya biasa banget. Maksudnya gitu ya? iya kayak foto pakai handphone aja gitu, biasa. Gue nggak tahu. Nah itu di share tuh. Nanti yang foto Bajaj Bajuri tolong ya, mention ini di orangnya nih. komentar. Ini orangnya. Emang dia udah sombong, dia ngerasa bagus. Terus Ya, ya gitu lu bilang, kurang nih fotonya gitu. Ya kurang lebih seperti itu, tapi halus gitu. Gue mau dong gitu, kalau misalnya ada ini, gue bantuin untuk still foto. Udah, di like doang itu tweetnya, abis itu nggak ada kontak. Sampai dia mau bikin Cinta Selamanya itu setahun kemudian dari Tahun tweet berapa itu. tuh? Cinta Selamanya itu 2014, waktu kita tur kok itu waktu itu. Oh. Jadi sempat nggak ikut syuting karena kepotong ikut tur. Gitu Gitu. ya, gue lupa ya. Kalau lu, lu mulai dapet panggilan untuk mendokumentasi itu dibawa atau ada yang manggil lu? Dulu karena ada yang manggil sih dulu mas. Jadi karena apa namanya, dulu sempat motret behind the scene buat pembuatan kayak stripping terus ada yang ngeliat hasilnya. Nggak lama ada yang hubungin gitu, kayak PH kecil-kecilan waktu itu bikin iklan, sampai sekarang itu panggil. Berarti lu udah sutradara siapa aja waktu itu? Sampai dengan sekarang, sutradara yang pernah lu produksinya lu fotoin gitu? Pak Thomas Nawilis, terus Thomas Nawilis. Ernest pasti dong. Ko Ernest Prakasa, terus sama Ernest apa aja? Semuanya? enggak. Waktu itu Susah sinyal ya? Sosinyal pun juga enggak sih. Sosinyal itu sebenarnya pas itu bareng sama Abdul Pas Kesumba. Oh. Yang sama Ko Ernest itu Imperfect. Film Imperfect. Sama CTS ya, series ya? Series enggak, series. Oh enggak malah. Series enggak. Terus siapa lagi sutradara? Kalau yang bareng sama Mas Pio, Fajar Nugros kadang nge-backupin Mas Pio, gantiin. Semua Nugros yang ada Pio ada lu nya? Enggak. Belum. Enggak. Baru 2 kali ya. Baru 2 kali Melodilan sama iya baru Melodilan. Baru Melodilan. Baru Melodilan. Terus? Udah cuma Udah itu. Mas Lu, Pio Bejo? mah gua. Nugros, Patrick Effendi pernah. Nah, Mas Patrick pernah. Patrick yang mana? Gue pernah yang After Matthew itu pernah. Yowis Band gue tuh gue pernah juga tapi 3 hari doang. Jadi kalau gue tuh lebih kayak karena memang dibawa aja gitu. Gitu karena direkturnya kayak Nugros lu gitu. Wah, gue Pio aja deh gitu. Lebih banyak kayak Jadi gitu. siapa lagi? Terus Nugros terus? Kalau PHP nggak pernah. Patrick itu tadi. Gua. Heeh. Udah. Oh, sama Mas Panji. Iya, Ya, Panji, jelas. Panji pasti. Kayaknya dibanding semua sutradara tadi, gue terbaik ya. Dari sisi komedi.
Orangnya maksud gue, orangnya lebih lucu. Nugros lucu nggak? Secara Nugros Anda galak kan? Jangan bohong Anda sama saya. Tapi Nugros itu lucu. Orangnya itu tahu, Iya. dia tuh tahu banget kapan ngasih komedi gitu. Iya. Ini tuh bisa kasih komedi gitu. Dan dia tuh orangnya tuh spontan. Dia tuh selalu bilang gini gitu. Film itu gue tuh suka film tuh karena ada unsur-unsur spontannya gitu. Kayak tiba-tiba di set gue ada ide apa. Nah, itu langsung dipakai itu. Itu tuh sering banget kalau Nugros. Momen yang nggak terduganya gitu. Dan semuanya jadi kaget aja gitu. Ngomong-ngomong soal adegan ya, kan lu berdua moto juga ya. Berarti untuk dapat stillnya untuk adegan, berarti karena lu berdua ninja ya, termasuk Pio ya. Gue sering bilang tuh Pio tuh kalau lagi tur tuh kayak ninja, hilang tiba-tiba ada aja. di mana gitu jadi foto gitu. Kalau still itu lu nyolong ya, nggak ada yang ngulang adegan. Kalau saya Tolong ulang lagi dong kayak gitu. Karena gue pernah lihat ada fotografer yang tolong ulang dong adegan yang tadi ada, still foto. ada. Tapi kalau lu kebanyakan nyolong ya? Nyolong pas lagi di take. Kalau saya nggak kebanyakan, beberapa pasti minta diulang adegan, minta lampu jangan hilang dulu, posisi set jangan berubah, saya minta ulang adegan. Tapi dengan adegan yang berbeda dengan adegannya kamera. Kan kita juga bisa ngulang emosi kan. Kalau lu? Di mix aja. Kadang-kadang gue ngerasa aja kayak ini kayaknya bagus nih gitu. Ini tuh bagus kalau misalnya gue tuh kayak ini kayaknya bagus kalau dijadiin teaser tuh kayaknya bagus. Nah, itu kayak kemarin tuh yang waktu di hotel. Itu gitu kan, ada yang gue minta diulang itu doang gitu. Karena gue ngerasa itu tuh bagus banget. Kayaknya gitu. Terus kalau kayak yang film terbang itu juga gitu kan, yang si Dion Wiyoko sama Laura Basuki yang dia pakai. Itu kan juga sebenarnya itu orang lagi ngeset. Terus mereka lagi nungguin, gue fotoin aja gitu. Jadi Itu hitungannya BTS kan? still foto. Jadi still foto itu kan sebenarnya foto still gitu, film gitu. Jadi foto adegan. Iya, foto adegan. Foto adegan. Itu kalau nggak salah foto adegan, ya foto stillnya untuk terbang itu akhirnya jadi poster nggak sih? Gimana? Teaser poster. Teaser. Iya, teaser poster. Iya. Iya. Kalau di partikelir jadi materi promo. Nanti benar-benar juga materi konten aja terus. Rata-rata kalau misalnya behind the scene pasti jadi kita berhubungannya dengan publishing pastinya. Iya, itu makanya callingannya selalu dari PH. Kebanyakan dari PH. Kan beda gitu. Kalau still foto zaman dulu, awalnya still foto itu callingan tim kamera gitu, karena kan nggak ada continuity gitu, itu kan nggak ada dulu. Jadi mesti difoto. Jadi untuk continuity berikutnya itu disamain dengan hasil fotonya. Oke, kemarin tuh pakai jadi kalau yang fotografer dulu, still foto dulu itu lensanya tuh harus sama kayak lensanya si itu, jadi pakai Focalength 35. Ini juga motor 35. Harus sama. Filternya apa? Itu sama. Gitu. Jadi memang itu buat itu tadi buat continuity. Kebutuhan continuity. Mungkin dulu kan continuity hanya sebatas script doang Mas Anji. Nah, kalau dulu itu yang untuk continuity gambar, misalnya ada gerakan apa, rambut seperti apa, itu kan nggak ada. Wardrobe, terus art, kebutuhannya sutradara dan kebutuhannya siapa? DOP, manggilnya pasti kita yang dicari still foto. Nah, itu setelah ada monitor, ada segala macam. Digital lah. Ya, sudah ada digital, akhirnya ini jadi callingan PH untuk materi promo, Untuk materi publishing. gitu. Ini hal yang lu baru tahu setelah terlibat di sini kan? Atau sebelum lu mulai foto-foto film lu udah tahu emang kayak gini kerjanya? Iya, sebelum. Jadi sebenarnya gini, gue tuh dari awal motret itu yang jadi referensi itu foto untuk film. Jadi gue dari dulu itu udah ngulik tentang still foto gitu. Jadi gue udah seneng banget untuk motret adegan gitu. Tapi waktu itu kan cuman untuk video klip gitu aja. Awalnya iklan gitu kan. Di mendarat darurat secara spesifik, objek-objek fotonya menarik ya menurut gue ya. Reza, terus Luna Maya, terus Marisat, geng Maya aja seru banget kalau lagi ngumpul bareng. Terus Tamara sama siapa namanya tuh? Astri Welas juga lucu-lucu. Iya. Ya, karakter-karakternya enak buat difoto. Setnya enak. Ya, set kantor juga kemarin juga enak kayaknya. Kubika juga enak. Iya. Kan belum lihat hasilnya ya. Bagus-bagus ya. Iya. Nanti kalau ini tayang udah lihat pasti. Iya. Gue masuk-masukin fotonya. Dari tadi kita ngobrol tuh gue masuk-masukin. Kalau lu kan video ya. BTS gitu ya. Enggak, gue masukin juga. Penuh saja satu layar, ntar penuh, kita mah nggak ada, suara doang. Iya, suara doang aja. Ya udah kalau gitu, terima kasih banyak untuk kalian berdua, sukses terus. Dan kalau siapapun mau menggunakan jasa mereka untuk foto, Pio sama Kuku nanti kontaknya gue taruh di bio kalau gue inget.
Ingat dong. Waduh, diingetin nanti. Harus ingat dong. Panji harus ingat Anda, Panji. Oke, thank you, bye. Thank you. Yo.